Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kebijaksanaan seorang guru yang membantu murid-muridnya di masa depan kelak. Jadi saya sedikit bercerita di mana ketika saya SD, saya itu SD-nya itu berada di Musi Banyuasin di Palembang. Setelah saya kelas 2 semester 2 naik semester 2, nah di sana orang tua saya memutuskan untuk pindah ke daerah Jawa, tepatnya di Jawa Tengah sana. Nah, setelah pindah di Jawa Tengah itu dari SD saya itu karena kan saya dari Palembang kan. Jadi tidak mungkin bisa beradaptasi dengan mudah. Nah, di mana di sana itu juga belajarnya itu menggunakan bahasa Jawa, menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Karena bahasa Jawa itu, nah karena guru SD itu kan ngajar terus kan satu guru. Nah jadi dia itu ngajarnya itu campuran bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Akan tetapi karena di Jawa mungkin lebih banyak bahasa Jawanya, jadi orang Palembang yang pindah ke Jawa pasti agak sedikit susah untuk langsung beradaptasi seperti itu. Dan sampai ketika saya ingat banget waktu dulu itu belajar matematika. Nah di sana itu kan saya masih sangat istilahnya itu masih bodoh banget gitu ya, maaf. Nah karena seperti itu, jadi suatu ketika naik kelas 3 kan orang tua saya kan datang ke sekolah. Nah tiba-tiba guru itu pas pembagian rapot dia bilang gini, anak anda ini tidak bermutu. Nah seperti itu. Sebenarnya orang tua saya tuh udah deg-deg gitu, seperti ingin marah kan ya, siapa sih orang yang mau anaknya dikatain. Tetapi ya gimana ya, karena bukan karena nggak berani, tapi karena ya menghormati gitu. Jadi ya sudah, nggak apa-apa. Lagian memang saya itu kan dulu memang nggak ngerti kan bahasa Jawa, jadi ya udahlah. Nah singkat cerita, setelah saya naik kelas 3 SD, di sana menemukan seorang guru yang bernama Bu Rukinem. Nah Bu Rukinem itu udah mulai kalau menurut saya enak, karena alhamdulillah sedikit demi sedikit saya memahami pelajaran-pelajaran. Dan singkat cerita, naik kelas 4 di sana juga naik lagi, saya mengetahui sedikit demi sedikit. Lalu naik kelas 5 SD. Nah di sana saya saya nyaman seperti itu dengan gurunya, yaitu Bu Haryati. Semoga Bu Haryati nonton. Nah jadi Bu Har itu ngajarnya itu ya dia keras, akan tetapi dia bijak seperti itu. Keras tetapi dia mendukung, benar-benar seperti mendukung layaknya guru. Jadi mendukung secara materi, secara moral. Jadi kerasnya itu bisa masuk ke hati kita gitu loh. Pasti teman-teman yang suka belajar nih paham nih. Jadi ya itu gurunya itu keras tetapi mengajarkannya tuh enak juga. Jadi singkat cerita kan saya termasuk anak yang biasa aja dulu. Nah masuk juga di SD yang bukan yang biasa juga kan, belum bagus-bagus banget. Jadi nah ketika itu kelas 5 saya sama teman-teman saya itu sekitar 19 orang. Jadi ketika itu SD-nya belum bagus banget. Nah jadi dipupuk terus sama guru SD kelas 5 itu, dipupuk terus. Jadi menyebabkan kami itu kan setiap semester itu ada ujian sedikit demi sedikit naik. Dan dia itu ngajarnya gini, jadi misalkan kita mencapai target, murid-muridnya satu atau beberapa atau semuanya bisa mencapai target yang telah Ibu Har itu tentuin, nanti kita dikasih traktiran seperti itu. Itu menurut saya wow banget, karena jarang-jarang karena ada guru yang benar-benar mau mupuk kita, ngasih kita seperti itu, jarang banget terjadi. Dan di saat itu juga setiap hari kami kelas 5 kelas 6 itu ya, kelas 5 sih, waktu kelas 5 ini saya itu belajar sampai sore. Dan naik kelas 6 itu juga masih sama,
seperti itu juga ada target, terus ngerjain soal setiap hari. Pulang itu ya sekitar jam 5-an lah ya, jam 5 sore. Jadi bener-bener Masya Allah banget gitu, yang dimana harusnya pulang itu kan jam 2, pulang jam 2 terus datang lagi ke sekolah dan pulang jam 5, jam 5 sore. Nah jam 5 sore itu Masya Allah banget, entah hujan lah entah apalah, tapi enak sih, bener-bener enak kalau misalnya kita ngertiin perjuangan kita masa kita sekolah. Nah di mana itu ketika kelas 6 itu kan banyak-banyaknya ujian kan, jadi ya saya itu juga, karena saya itu alhamdulillah juga les kan, jadi sesudah pulang dari sekolah jam 5-an itu langsung bukan jam 5 deh, jam 4. Nah jam 4 itu langsung les yang les yang tempat lain gitu, bukan di sekolah. Nah jadi les juga pulang maghrib mungkin jam setengah 7-an kali ya. Nah jadi pulang setengah 7 itu nunggu orang tua jemput, atau kadang nggak dijemput juga naik angkot, kadang juga jalan kaki karena saking lamanya nunggu. Untung juga kan dulu kadang juga naik sepeda, karena ada sepeda yang kecil itu, sepeda apa ya, bukan sepeda gunung kayaknya, sepeda yang kecil intinya gitu. Nah jadi naik itu karena apa, merasa merasa nyaman gitu, merasa perjuangan keras banget seperti itu. Jadi belajar lo tuh masuk semua di otak, dan sampai ketika ujian itu kan ada apa sih tingkat jadi seluruh sekolah di daerah itu di ranking gitu loh, di ranking. Alhamdulillah masuk 10 besar saat itu, dan itu tahun kami pertama yang SD itu menjadi SD bagus seperti itu. Dan di sana juga ada peran guru-guru kami dan kepala sekolah yang Masya Allah mantap. Sebenarnya guru-guru di sana baik-baik semua sih, tapi ya gitu, kebijaksanaan dan cara guru mengajar itu sangat memengaruhi siswanya untuk kedepannya. Saya bersyukur banget bertemu dengan Bu Har itu, dimana Bu Har itu benar-benar bijak dalam mengajar. Jadi dia itu sebenarnya bukan disuruh sekolah ya nambah jam pelajaran lagi itu les di sekolah itu, tapi karena kemauan Bu Har untuk menaikkan derajat, untuk menambah lebih baik siswa-siswanya. Jadi dia itu menambah jamnya sendiri. Padahal ya kita ketahui bahwa setiap orang itu kan memiliki waktu untuk mereka me time, atau untuk bersama keluarga, atau kesibukan lain-lain kan. Jadi Masya Allah sekali Bu Har itu. Mungkin podcast kali ini seperti itu aja ya, jadi tidak terlalu banyak. Jadi saran saya untuk kedepannya itu, saya kan juga ngambil jurusan pendidikan matematika. Semoga saja saya bisa menjadi pribadi yang bijaksana, bisa kompeten seperti mungkin saya itu sangat suka dengan guru SD saya yang tadi ya, yang Bu Har itu, dimana dia tuh benar-benar bijak, kompeten, tegas, tapi dia itu benar-benar masuk gitu loh pelajaran yang dia ajarin, benar-benar suka jadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.